Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid melepas sejumlah pemain kunci pada musim 2020-2021 ini. Bukan hanya dilepas secara permanen, Real Madrid justru melepas 7 pemain dengan status pinjaman ke klub lain. Di antara pemain yang dilepas secara permanen ada nama James Rodriguez dan Achraf Hakimi. Keduanya mampu tampil bagus di klub barunya Everton dan Inter Milan. Rodriguez sempat membawa Everton ke papan atas klasemen Premier League sebelum dia mengalami cedera. Sedangkan Hakimi menjadi bagian penting dari skuad Inter Milan yang kini berada di papan atas klasemen Serie A. Lantas bagaimana nasib 7 pemain Real Madrid yang dipinjamkan ke klub lain? Berikut ulasannya. Borja Mayoral. Zidane dengan senang hati melepas Borja Mayoral ke AS Roma pada awal musim lalu. Pemain 23 tahun sebenarnya diproyeksikan untuk menjadi pelapis Karim Benzema di lini depan Real Madrid. Di Roma, Borja Mayoral juga hanya menjadi pelapis. Dia adalah pilihan kedua setelah Edin Dzeko. Namun Borja Mayoral mampu tampil cukup bagus. Dia telah mencetak 6 gol untuk AS Roma di semua kompetisi. Gareth Bale. Gareth Bale pulang ke Tottenham Hotspur dengan harapan bisa menumbuhkan performa terbaiknya. Namun sejauh ini dia masih berkutat pada masalah yang sama. Bale masih berjuang mendapatkan level kebugarannya di Tottenham Hotspur. Gareth Bale baru memainkan 4 laga di Premier League dan tidak pernah bermain penuh. Bale lebih sering bermain di Liga Eropa tapi juga tidak pernah bermain penuh. Reiner. Peminjaman Reiner ke Dortmund memberikan kabar buruk untuk Real Madrid. Alih-alih mendapatkan kesempatan bermain, Reiner justru berjuang untuk bermain. Dia baru memainkan 136 menit di Liga Bundesliga. Real Madrid sempat memberikan warning kepada Dortmund untuk segera memainkan Reiner atau sang pemain akan dipanggil. Dortmund kini berada di tangan pelatih baru Edin Terzic yang menggantikan Lucien Favre. Terzic telah menegaskan bahwa Reiner masuk dalam rencananya. Terzic akan memberikan tempat bagi pemain berusia 18 tahun tersebut. Brahim Diaz. Brahim Diaz memang tidak tampil secara reguler di AC Milan. Akan tetapi pemain berusia 21 tahun itu mampu menjadi opsi yang bagus bagi tim racikan Stefano Pioli. Brahim Diaz telah mencetak 4 gol dan 1 assist untuk Milan. Brahim Diaz memainkan 12 laga di Serie A dan 6 laga di Liga Eropa. Brahim Diaz menjadi pemain yang fleksibel di Milan lantaran bisa bermain sebagai winger kiri, kanan dan gelandang serang. Takefusa Kubo. Takefusa Kubo menjalani periode yang sulit bersama Villarreal. Walau mencatatkan 13 penampilan, Takefusa Kubo baru 2 kali tampil sebagai pemain itu. Kubo tak pernah bermain penuh selama 90 menit. Kubo diberitakan saat ini sudah resmi pindah ke Getafe. Pemain asal Jepang tersebut pindah untuk mendapatkan menit bermain secara reguler. Jesus Vallejo. Jesus Vallejo menikmati musim yang bagus bersama Granada dengan status pinjaman. Jesus Vallejo memainkan 12 laga sebagai pemain inti dari 14 kali dimainkan pada musim ini. Pemain 24 tahun sempat dipinjamkan pada musim 2019-2020 di Wolves, tapi gagal bersinar. Vallejo mungkin punya masa depan di Real Madrid nanti jika terus konsisten di Granada. Dia bisa menjadi opsi yang bagus untuk pelapis duet Sergio Ramos dan Rafael Varane. Dani Ceballos. Dani Ceballos kini memasuki musim keduanya di Arsenal dengan status pinjaman. Ceballos tampil cukup bagus untuk Arsenal dan dia menjadi pilihan utama di lini tengah. Ceballos telah memainkan 15 laga di Premier League untuk Arsenal. Ceballos sangat diandalkan Mikel Arteta. Namun dia tidak ingin bertahan lama di Arsenal. Ceballos mengatakan, "Target saya adalah kembali ke Real Madrid dan menjadi pemain penting di klub terbaik dunia." Martin Odegaard menunjukkan aksi yang sangat meyakinkan saat menjalani masa pinjaman di Real Sociedad. Meski begitu, aksinya tidak membuatnya bisa mendapatkan kesempatan bermain yang banyak di Real Madrid. Odegaard datang dengan embel-embel wonderkid ketika baru direkrut dari Storm Godset pada tahun 2015 lalu. Namun Real Madrid enggan terburu-buru dan membiarkan dirinya mendapatkan pengalaman bersama klub lain. Heerenveen, Vitesse dan Real Sociedad merupakan klub yang beruntung karena bisa menjadi pelabuhan Odegaard untuk sementara. Pada klub terakhir, ia mencatatkan performa yang sangat gemilang. Real Madrid langsung menutup pintu keluar buat Odegaard usai melihat aksinya bersama Real Sociedad sepanjang musim 2019-2020 kemarin. Kendati demikian, Zidane selaku pelatih belum tergerak untuk memainkannya secara reguler. Pada musim ini, Odegaard baru bermain sebanyak 9 kali di berbagai kompetisi.
Jumlah penampilannya sejatinya bisa dimaklumi, mengingat Odegaard sempat mengalami serangkaian cedera. Namun setiap kali Odegaard tersedia, Zidane tak kunjung memberinya kesempatan tampil yang lebih sering. Ada beberapa teori yang mengemuka tentang mengapa pria berumur 22 tahun itu jarang dimainkan. Alasan pertama adalah Zidane berhati-hati memainkannya. Cedera terakhir yang dialami Odegaard didapatkan di bulan Desember lalu, membuatnya absen selama beberapa pekan. Zidane tak ingin kejadian yang sama terulang. Alasan lainnya berkaitan dengan kreator Real Madrid, Luka Modric. Ia menunjukkan performa meyakinkan belakangan ini sehingga membuat Zidane enggan merombak format trio gelandang yang juga ditempati oleh Toni Kroos dan Casemiro. Bukan cuma Odegaard yang terdampak oleh kebangkitan Luka Modric. Dua gelandang lainnya, Federico Valverde serta Isco, juga menjadi kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Isco sendiri dikabarkan sedang mencari jalan keluar dari Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim dingin ini. Mungkin Odegaard harus mengikuti langkah rekannya tersebut agar perkembangannya tidak tersendat. Tanda-tanda goyahnya raksasa La Liga Spanyol Real Madrid nampak terlihat usai menggunakan para pemain generasi tua saja. Tanpa rotasi, Zidane malah membuat para pemain muda seharga 150 juta euro atau seharga 2,5 triliun rupiah tampil konyol. Berbicara terkait sepak terjang Los Blancos, pastinya terlepas dengan proyek ambisius Los Galacticos. Lewat kedatangan para pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká, David Beckham, dan Luis Figo, tujuannya hanya satu, yakni melanjutkan kejayaan. Ya, siapa sangka proyek menghamburkan uang untuk para pemain jempolan ini membuat El Real begitu laris manis juara. Sebut saja kemenangan Liga Champions yang secara beruntun di era kepelatihan Zidane yang pertama kali sekaligus perdana bagi tingkat senior. Sayangnya citra tersebut hanya berlaku di masa lampau. Usai kini sepak terjang dari Real Madrid jauh dari kata ideal gara-gara tak adanya regenerasi. Musim lalu mereka mungkin memenangkan Liga Spanyol dan Supercopa de España, tapi ada fakta kelam di dalamnya. Sebagaimana diketahui, skuad yang diandalkan oleh Zidane hanya berkutat para pemain lawas seperti Sergio Ramos di lini belakang. Kreativitas mumpuni lini tengah oleh Luka Modric dan Karim Benzema di ujung tombak. Tapi bagaimana dengan pemain lain? Mengutip laman Football España, Militao, Alvaro Odriozola, Martin Odegaard, dan Luka Jovic justru tampil kurang apik di lapangan. Ironisnya para pemain yang ditotal sekitaran 2,5 triliun rupiah ini kurang dapat kepercayaan Zidane. Keempat pemain tersebut tak berumur lebih dari 25 tahun atau malah rata-rata 23 tahun. Tentu saja mereka menjadi masa depan klub sehingga butuh banyak menit bermain, tapi kenyataannya hal itu justru tak terjadi. Jika menelisik kembali, Nacho mengambil peran Militao sebagai pengganti sepadan Ramos atau Rafael Varane. Lalu sang juru taktik juga mempercayakan bek kanan kepada Lucas Vázquez daripada Odriozola. Odegaard gagal melewati trisula performa tinggi dari Modric, Casemiro, dan Toni Kroos. Terakhir, Jovic tak mampu mengimbangi Karim Benzema sebagai starting 11 dan malahan posisinya berada jauh di belakang Mariano Diaz dalam skala prioritas. Alhasil gara-gara condongnya Zidane mengandalkan pemain tua, para calon bintang mahal ini pun kian terlunta. Jika bukan untuk melanjutkan fenomena Los Galacticos sekaligus kuasai La Liga Spanyol, lantas buat apa Real Madrid membeli mereka? Ex-Real Madrid Royston Drenthe menyarankan kepada Florentino Perez agar tak ragu memberikan kontrak seumur hidup pada bek andalannya Sergio Ramos. Ramos kemungkinan besar akan segera mengakhiri kebersamaannya dengan Real Madrid, sebab kontraknya akan habis pada musim panas 2021 nanti. Hengkangnya Ramos akan menjadi kehilangan besar bagi Madrid, sebab selain pemimpin yang jempolan, ia juga memiliki pengaruh besar kepada performa Los Blancos. Madrid disebut sudah berusaha memperpanjang kontrak Ramos, namun kabarnya bek berusia 34 tahun itu menolak proposal El Real. Ada kabar bahwa Sergio Ramos enggan menerima perpanjangan kontrak di Real Madrid karena tak mau gajinya dipotong. Ramos kini disebut siap menerima tawaran dari klub lain. Masalah Sergio Ramos ini kemudian ditanyakan kepada Royston Drenthe. Ia menyarankan kepada Florentino Perez agar sebaiknya tak ragu memberikan kontrak seumur hidup pada sang kapten. Royston mengatakan, "Jika saya jadi Florentino Perez, saya akan memperbaharui kontrak Sergio Ramos seumur hidup." Royston Drenthe pernah membela Real Madrid. Ia bermain di Santiago Bernabeu dari tahun 2007 hingga 2012. Di El Real ia memang tak mendapatkan banyak kesempatan bermain, namun kota Madrid meninggalkan banyak kenangan yang indah baginya. Royston mengatakan lagi, "Saya memiliki ingatan yang bagus. Kota ini seperti rumah saya. Awalnya sahabat saya adalah Robinho, dan kemudian seketika ia pergi giliran Guti. Saya sudah berusia 33 tahun, dan hal-hal itu sudah berlalu.